Maka kata Abah, maaf ya, inilah yang Abah kadang sekarang sedih ya. Tadi semua Pak, tadi semua. Di negara kita ini, terima kasih ya. Di negara kita ini sholatnya sih kenceng gitu kan tadi. Tapi tadi, kenapa menjadi negara yang paling tidak bahagia? Kenapa kita ini menjadi negara jongos sekarang ini? Karena tadi, sholatnya itu tidak ada di sisi Allah. Mereka yang kalian anggap tidak sholat. Dengan karya, kan abadah yang bunuh ibadat itu mengabdi di dunia ini. Mengabdi. Harusnya kita ini adalah untuk mengabdi, bukan untuk menyembah, mengabdi. Abadah yang bunuh ibadah itu mengabdi pada Allah. Bagaimana si asbak kayu mengabdi kepada kayu. Udah nggak usah petang-petang pengakuan aku yang wujud. Nggak usah, wujud kamu itu ada pada wujud kayu. Astaghfirullahaladzim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya malaikat jannah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina wa mursyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru abdi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita kembali bisa ngaji bareng ya, kita live bersama ya. Dalam rangka adalah buat Abah pribadi adalah menjaga istiqomah. Bagaimana setiap sudah mengitikadkan diri pagi jam 6 dan malam jam 8 ya. Barangkali malam hari ini sedikit terlambat karena tadi banyak tamu ya. Para kiai NU ya, kita ya sampai barusan ya. Maka alhamdulillah wa syukurillah ya, marilah kita bahagia dalam hidup ya. Marilah kita jalani hidup kita, damaikan hidup kita, nikmati perjalanan ini ya. Karena hidup adalah sebuah proses perjalanan. Perjalanan adalah dari Allah menuju kepada Allah. Tetapi Allah adalah memberikan kepada kita kondisi adalah kita harus bahagia. Dohir batin, bahagia dunia akhirat ya. Oleh karena itu sahabat semua, maka marilah kita nikmati hidup ini. Jalani hidup ini dan kita mulai belajar memahami tentang hukum-hukum Allah. Maka pada dasarnya setiap hari kita diajarkan oleh Allah banyak hal. Kita didik kita untuk sabar, untuk ikhlas ya. Setiap hari maka
panjenengan akan mengalami banyak hal dalam setiap hari, setiap saat, ya. Karena pada dasarnya adalah sebuah proses pendewasaan daripada ruh kita. Kita sedang didewasakan, ya. Biar kita juga mengerti tentang apa makna ruh, apa makna jiwa, dan siapa kita. Kita bukan badan, ya. Nah, oleh karena itulah setiap hari kita diajarkan oleh Allah. Bahkan kalau kalian sadar, ruh itu mengalami pendewasaan, ya. Maka itulah sesungguhnya ruh itu akan mengulang tadi semua, ya. Karena dia harus mengerti di penghujungnya ruh itu adalah bagaimana bisa menerima pada saat datangnya adalah, dan dia pada saat kembalinya adalah sama, gitu kan tadi. Tetapi kita di alam dunia ini sudah berubah. Jadi kita itulah kenapa Allah memanggil kita adalah nafsun, adalah nafs, jiwa tadi semua, ya. Karena kita ini bukan lagi penduduk akhirat yang ada di bumi, tetapi kebanyakan dari kita manusia sudah menjadi penduduk bumi, lupa pada akhirat tadi semua. Bahwa pada dasarnya adalah kita adalah makhluk akhirat yang sedang dikaryakan di bumi bahasanya. Maka itulah diberikan jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan jasad ini adalah menjadi bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Maka jasad ini adalah setiap hari akan mengalami ujian, sahabat, ya. Tetapi yang ingin dididik tadi adalah bagaimana kita memahami tentang perjalanan hidup ini. Maka barangkali bagi teman-teman yang belum paham bahwa sesungguhnya kehidupan ini sebelum betul-betul adalah sesuai dengan SOP Allah, standar, kembali kepada dia sempurna, maka kehidupan itu adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka di bumi kau dilahirkan. Dari tanah kau diciptakan, ke dalam tanah kau dikembalikan, dan dari tanah pula kau akan dibangkitkan. Maka setiap hari sahabat kita ini sedang dididik, ya tadi semua. Maka kehidupan adalah merupakan sebuah universitas. Sebagai laki-laki kah, sebagai perempuan kah, sebagai karyawan kah, sebagai apapun peran kita di alam dunia ini, tetapi yang ingin dididik oleh Allah adalah takhallaqu bi akhlaqillah pada dasarnya. Bagi Allah nggak penting dengan sholat kita, bagi Allah nggak penting puasa kita, bagi Allah nggak penting ibadah kita. Tetapi pada dasarnya adalah bagaimana di penghujungnya adalah kita ridho kepada Allah. Itulah yang raditu billahi rabbah. Sesungguhnya ibadah, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu instrumen, bukan tujuan. Adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan, ya. Maka setiap hari kita akan dipertemukan dengan masalah yang terkadang membuat kita bahagia, membuat kita menangis, membuat kita gelisah, membuat kita takut. Tetapi yang ingin ditunjukkan oleh Allah adalah kepada kita adalah supaya adalah kita di penghujungnya adalah sadar. Maka sesungguhnya kehidupan ini tentang kesadaran tadi semua. Di penghujungnya adalah tentang bagaimana adalah maka manusia diberikan instrumen sahabat untuk kesadaran itu. Ada syaraf pada diri kita. Maka disitulah ada waktu-waktu yang sebetulnya dia ada gelombang-gelombang pada diri kita. Sebagaimana di alam ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal, ya. Dan demikian pula hukum cahaya yang berlaku di alam. Dan demikian pula pada diri kita. Ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang theta. Ya. Nah inilah sesungguhnya adalah sehingga kita dari pagi, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, ya. Pada saat kita tidur kita membaca doa mati, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita adalah mati, ya. Kemudian sampai kita bangun, kita dihidupkan kembali untuk melanjutkan sekolah dalam universitas kehidupan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Maka disinilah kemudian timbul hukum, sahabat. Bagaimana hukum adalah hubungan dengan Allah dari semua. Adalah hablum minallah yang disebut dengan ibadah. Maka muncullah ada istilah akidah tadi. Ya, kemudian bagaimana juga adalah ibadah itu karena ada kaitannya dengan jasad. Maka disitulah muncul adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan jasad. Hukum-hukum adalah yang berkaitan dengan manusia, ya. Maka di sini berlakulah bagaimana kita adab kepada guru, bagaimana adab pada orang tua, bagaimana adab kepada sesama, bagaimana kita bersosialisasi dalam hidup ini. Sesungguhnya setiap hari kita akan
sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita sedang disekolahkan oleh Allah. Maka sekali dikasih tanjakan, sekali dikasih pudunan, sekali dikasih datar, sekali dikasih tanjakan. Maka dulu saya waktu kecil abah, ya, guru mengajarkan nadom. Ngalet ngengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan. Tukang lembut batan buk, seket alah batan pedang. Tadi itu bahasa Sunda, mengajak marilah kita sadar, ayo kita sadar gitu. Tadi kita hidup di alam dunia, gitu, bahwa perjalanan kita manusia adalah seperti berjalan di kegelapan malam dengan meniti seperti rambut tadi semua. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam terus ya. Maka inilah tentang bahasa Sunda sebetulnya, tapi sebetulnya pada dasarnya adalah menyadarkan kepada kita sampai nanjakna 1000 tahun, muduna 1000 tahun, datarna 1000 tahun, jumlah 3000 tahun. Nah, kehidupan itu sahabat itu dulu yang membuat adalah para aulia Allah, ya. Yang kebetulan ini dalam bahasa Sunda. Jadi semua perjalanan manusia seolah berjalan, di mana dikatakan adalah akan menanjak 1000 tahun, akan menurun 1000 tahun, dan mendatar adalah 1000 tahun. Tadi itulah yang dikatakan bahwa meniti siratal mustaqim, seperti berjalan di atas rambut yang dibelah 7, yang tajamnya setajam pedang di dalam kegelapan malam. Ini kan yang diperlambangkan itu adalah yang disebut dengan jembatan siratal mustaqim tadi semua. Itu kan sebetulnya sanepan tadi semua, ya. Nah, kehidupan kita ini sadar atau nggak sadar, kita ini akan menanjak 1000 tahun, memudun 1000 tahun, mendatar 1000 tahun. Maka kita terkadang diberikan tanjakan, tapi kemudian kita diberikan pudunan. Tapi kemudian kita untuk istirahat kita dikasih jalan mendatar, sahabat tadi semua, ya. Maka dalam kisah perjalanan baginda Nabi sampai beliau adalah sampai Sidro Al-Muntaha adalah dengan menunggangi buruk tadi semua. Dalam menunggangi buruk tadi semua adalah ini sebetulnya yang dikisahkan barusan dalam nadom bahasa Sunda tadi. Ngalet ngengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan, cukang lembut batan buuk, seket alah batan pedang. Itu menggambarkan banyak manusia yang sedang berjalan tadi semua. Ngalet ngengkei pirang-pirang, mapai cukang, menyeberangi sebuah jembatan tadi semua. Yang dimana jembatan itu mapai cukang titincakan, cukang lembut batan buuk, yang dia itu saking halusnya seperti rambut dibelah 7, yang tajamnya adalah seperti tajam golok tadi semua. Itu penggambaran dalam kehidupan kita manusia sesungguhnya adalah seperti itu, sahabat. Maka itulah kita nggak usah terlalu panik, nikmati saja, karena pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah akan senantiasa menempatkan kita pada posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik tentu saja adalah berbeda-beda. Ada orang yang posisi terbaiknya itu dalam keadaan sakit. Dikisahkan termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian juga dikisahkan tentang ada seorang sahabat Nabi ya yang juga diberikan sakit. Kondisi terbaiknya dalam keadaan sakit. Maka tadi kata Abah, dalam setiap hari pada dasarnya kepada setiap diri kita adalah tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Itulah kenapa kita dalam doa kunut selalu berdoa walakal hamdu ala ma qadait adalah kita selalu harus belajar menerima. Karena pada dasarnya setiap hari itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Maka itulah kata Abah, segala kesulitan manusia akibat mengeluh. Tadi semua. Mengeluh itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sahabat. Mengeluh, dan Allah sudah mengingatkan kita berkali-kali tentang manusia yang memang banyak mengeluh. Kenapa Allah menyampaikan bahwa manusia itu banyak mengeluh? Karena pada dasarnya setelah sekarang oleh dunia ilmu pengetahuan, setelah gelombang-gelombang manusia dipahami, sahabat, tentang saraf-saraf kebahagiaan, ya, ada endorfin, ada bermacam-macam ya dalam diri kita. Tadi semua itu sekarang dipahami, ternyata pada manusia akan mengalami gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta,
Kapan? Pada saat kamu rileks. Itulah kenapa ternyata ada perintah zikir. Karena zikir itu akan membawa kamu pada gelombang theta. Gelombang yang membuat kamu rileks. Itulah kan pantas kata Allah Ta'ala, bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kamu akan tentram. Maka itulah sebenarnya termasuk zikir. Tadi semua Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Ya Musa, sesungguhnya aku tidak bangga dengan zikirmu. Karena zikirmu untuk kamu. Artinya orang yang berzikir itu bukan untuk Allah. Bukan untuk dirinya. Karena dengan zikir itu akan membuat hati kita tentram. Tadi semua. Maka sebaliknya pada saat kita lupa pada Allah. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka mulailah kita gelisah. Nah, disinilah sahabat sesungguhnya adalah kita diberikan alat di dalam dada kita. Yang dada kita yang membuat kita bisa tenang, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita gelisah, membuat kita haru biru. Inilah ada alat di dalam jantung kita yang disebut kolbu itu. Itulah piranti Tuhan cara berkomunikasi dengan makhluknya. Supaya tersambung, terhubung dengan makhluknya. Maka itulah yang dikatakan kolbul mukmin baitullah. Kolbunya seorang mukmin itulah rumah Allah. Maka disitulah betapa pentingnya kita adalah bagaimana menjaga rumah ini. Ini Mas Ardi, Abah belum jawab tentang takbiratul ihram ya. Dan takbiratul ihram nanti kita akan bahas di penghujung. Biar ngerti dulu kenapa kita ada takbiratul ihram nanti dalam sholat. Tadi semua. Gitu. Kita ini supaya ngerti. Kenapa takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Tuh. Kan tadi. Maka itulah kenapa disebut ada takbiratul ihram. Apa yang diihram? Tadi semua. Kenapa takbir? Kenapa ihram? Kenapa disebut ada takbiratul ihram? Tadi semua. Tapi kita pahami dulu tentang hakikat kehidupan ini. Biar kita setiap hari itu adalah seharusnya tidak ada yang kita keluhkan sebenarnya. Bahkan kalau sudah mengerti sebetulnya tidak ada lagi ada kata minta meminta ya. Karena kalau begitu kepercayaan kita kepada Dia, Zat yang Maha Agung ya adalah maka kita sudah sebenarnya tidak akan pernah meminta tadi semua ya. Ya, Abah pernah merasakan punya atasan perusahaan yang begitu baik, begitu perhatian, begitu apa. Itu adalah dulu Pak Haji Isa Anwar namanya. Saking percayanya sama dia, nggak pernah nanyakan gaji juga. Kenapa? Karena saya percaya sebelum saya tanyakan dia udah berpikir untuk saya. Itulah sahabat. Nah, apalagi Allah mengatakan bahwa dia adalah mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Berarti Allah menyebutkan dirinya Al-Karim. Itu Al-Karim itu adalah bukan hanya Rahman, bukan Rahim, tapi Al-Karim adalah satu asma Allah bahwa Allah itu bisa memberi tanpa kamu minta. Tadi Allah itu sudah menyiapkan tanpa kamu minta. Allah sudah memberi tanpa kamu minta. Allah sudah merancang tanpa kamu rancang. Itulah sebenarnya kenapa dalam konsep dari awal seharusnya manusia itu adalah bahagia sebenarnya. Kalau mengerti konsepnya. Cuma sayang manusia adalah mendekati pohon khuldi. Nah, apa pohon khuldi itu? Jadi pohon khuldi itu adalah berlaku bukan pada Adam dan Hawa. Siapapun kita. Kita adalah setiap hari sebetulnya adalah akibat kita mendekati pohon khuldi itulah yang membuat manusia seolah-olah lepas dari tali Allah. Seolah-olah gitu kan. Walaupun Allah tidak akan mungkin lepas dari kita. Pada saat asbah kayu ini lupa pada kayu. Kayunya tidak mungkin berpisah dengan kayu. Tinggal apakah si asbah kayu ini sadar atau tidak sadar. Sadar nggak sadar si asbah kayu itu. Sebetulnya dia hidup, maka hidupnya si kayu. Nah gitu. Sadar nggak sadar si asbah kayu itu. Tetap rezeki dia dijamin oleh si kayu. Nah gitu. Makanya seharusnya bagi si asbah kayu yang sudah mengerti Tuhannya, yang meliputi dirinya, harusnya adalah dia merasakan nyaman. Maka itulah orang ma'rifat itu adalah damai, bahagia. Karena dia sudah bersama dengan zat. Apa coba? Kalau sudah Allah, berarti Allah itu paket komplit. Kata Abah juga. Kalau seandainya kamu suka keindahan, maka dialah segala sumber keindahan. Kalau kamu itu sumber kekayaan, dialah Allah Ghaniyun. Dialah sumber segala kekayaan. Kalau dia itu adalah cahaya, dialah Allahun Nur. Dialah sumber dari segala sumber cahaya. Maka kalau dia itu adalah kenikmatan, maka Allah lah sumber segala sumber kenikmatan. Tetapi disitulah persoalannya adalah sebagaimana asbah kayu ini tidak sadar. Sebenarnya Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Tadi semua. Ya, dia tidak menyadarinya. Karena dia sudah merasa begitu lahir sebagai asbah kayu.
Kita begitu terlahir sebagai manusia tadi semua. Padahal sahabat, pada saat sebelum kita ditiupkan ruh oleh Allah, bahkan dari awal penciptaan, dari mulai nutfah, dari fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kemudian disitulah ada dua air yang memancar dari dada ibumu, air susunya. Kemudian yang memancar dari sulbi bapamu adalah nutfah, adalah sperma dari semua. Tadi di situ ada sperma dari semua. Ya, ada spermatozoa, ada ovarium tadi semua. Ya, yang kemudian oleh Allah disebutkan dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana adalah min nutfatin amsaj, adalah dari nutfah yang bercampur. Tadi antara putik dan benang sari bercampur. Seperti lampu ini adalah antara kabel biru dan kabel merah bercampur tadi semua. Maka itulah selalu dalam Al-Quran itu ajwajan, pasangan tadi semua. Nah begitulah kita, spermatozoa dan ovarium dari ibu kita, atau kromosom Y dari bapak, kromosom X dari ibu, ya sahabat. Maka di dunia barat ini udah nggak ada lagi, ya Allah berikan anak laki-laki, udah bikin anak perempuan, anak laki-laki sudah bisa ditentukan oleh dokter tadi semua. Karena itu makhluk. Jadi ingat ya, jadi inilah karena kita ini terbelakang dalam pendidikan, jadi semua ya. Bayangkan saja, kita baru merdeka tahun 1945. Tahun 17 itu Liverpool sudah berdiri main bola ya. Tahun 17 orang sudah berdiri Liverpool. Kita baru boro-boro mikirin main bola. Jadi kita ini udah ketinggal jauh gitu kan tadi semua. Cuma kata Abah, kalau kita tidak menyesuaikan dengan percepatan zaman ini, kita akan selalu ketinggalan. Karena sekarang ini untuk proses penyesuaian teknologi itu mudah. Kita tidak harus mengikuti ada secara graduasi gitu kan. Tidak. Sekarang ini. Maka tadi butuh knowledge, know-how tadi semua adalah experience, pengalaman tadi semua ya. Itulah yang harus kita tingkatkan sekarang tadi semua. Nah, inilah yang yang barangkali Tuhan sudah mengatakan. Maka di barat itu sahabat, mau anak laki-laki ya udah tinggal bilang ke dokter. Tinggal dokter menentukan kromosom Y yang dominan, muncul laki-laki tadi semua ya. Tadi semua. Bahkan lebih parah lagi. Sekarang itu ada bank sperma. Nah inilah yang harus dirumuskan oleh Piki. Karena banyak perempuan punya anak tanpa punya suami. Dia tinggal ngambil aja dari bank sperma. Nah, ini yang harus dibahas dari ilmu Piki. Maka tadi para fuqaha jangan berhenti berijtihad. Karena kehidupan teknologi manusia ini akan berkembang. Kata Abah juga. Dalam bab sholat kodoknya saja sekarang bab jamak. Ya tadi bab kosor yang ditentukan dengan sekarang ini dengan adanya pesawat yang melewati kecepatan cahaya, itu tadi semua. Maka kata Abah, banyak sekarang dalam kitab-kitab fikih kita ada Kifayatul Akhyar, tidak boleh wudu dengan air yang dipanaskan. Tidak boleh wudu dengan sekarang ini di negara Norwegia kalau nggak dipanaskan ya nggak bisa wudu, orang jadi es. Tadi semua. Nah disinilah kita ini mulai ayo cerdas tadi semua. Maka termasuk kadang-kadang juga kita ini belum ngerti gitu kan. Kadang-kadang kita udah kemis di Arab Saudi rebo gitu. Lebaran berantem. Katanya lebaran di Arab Saudi hari ini. Iya. Wong jamnya aja beda 6 jam tadi semua. Terkadang kita masih rebo, dia udah kemis gitu dan lain sebagainya gitu kan tadi. Maka di sinilah tentang bagaimana ruang dan waktu ini. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka marilah kita belajar orang Islam, kita luaskan. Karena innallaha wasi'un alim. Ilmu Allah itu luas. Tadi semua ya. Kayak contoh sepertiga malam. Sepertiga malam itu waktu Abah kemarin di Perancis. Abah nelpon anak-anak di sini lagi tahajud. Abah di sana lagi nongkrong di Menara Eiffel. Lagi foto-foto. Gitu kan tadi. Nah disinilah. Berarti kalau begitu. Kalau seandainya sepertiga malam yang ditentukan adalah jam. Nah berarti Allah itu digeret. Digeret-geret gitu kan tadi. Nah inilah orang pemahaman sekarang tadi semua. Jadi yang disebut sepertiga malam itu yang mana gitu. Nah kita nih maka tadi Imam Ghazali menyarankan sahabat kita harus mengerti syariat dan hakikat tadi semua ya. Ya baiklah ya tadi ya. Dari mulai kita penciptaan saja kita. Kenapa Allah itu Al-Karim? Pada saat kita sebetulnya mengerti Allah itu Al-Karim. Sebetulnya itulah kenapa dalam Ihya, dalam Hikam disebutkan ada nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Ya, Allah menciptakan mata dan di situ ada basor dia, maka Allah ciptakan keindahan.
Tadi semua. Allah ciptakan sama pendengaran telinga, maka Allah ciptakan musik, keindahan, suara alam, tadi semua. Ya, Allah ciptakan kepada kita rasa di mulut, di lidah, maka di sini ada asin, ada manis, ada apa, ada gurih. Maka Allah ciptakan berbagai makanan yang memiliki rasa yang bermacam-macam. Karena pada dasarnya nanti di penghujungnya adalah manusia mengingat Allah secara hakikat itu dengan rasa. Rasa. Maka orang mengingat dengan syariat, dengan tubuh, dan dengan tadi. Mengingat Allah bisa dengan sholat, bisa dengan zikir. Karena zikir itu sholat. Bisa dengan tubuh, tadi semua. Tapi jangan dipandang pendek tadi tentang juga tentang sholat. Karena sholat bermakna zikir, artinya kalau selama kamu sadar, termasuk kamu juga nyangkul juga sholat. Kalau kamu sadar pada hidup sebenarnya. Tapi hati-hati kamu sholat yang di masjid kamu itu. Kalau nggak sadar dengan hidup malah disebut nyangkul. Gitu. Itulah maka kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti, hanyalah siulan. Sesungguhnya yang mereka ungkat-ungkat dan ruku sujud itu di masjid itu, kata Allah itu adalah hanyalah tadi muka'au wa tasdiyatan, hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi disinilah bagaimana koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Maka disinilah Tuhan sudah menciptakan jantung. Maka di sini ada nufus, nafas, dan nufus di sini, dan nafas, anpas, tanapas. Tanapas itu di otak. Kenapa di otak? Karena di situ ada gelombang theta, gelombang gamma, gelombang beta. Sehingga sesungguhnya lingkungan ini akan tergantung pada bagaimana saraf otak kita ini. Maka kenapa? Pada saat kamu sebelum tidur rileks. Nah, itulah sudah mau masuk pada gelombang theta. Tadi semua. Kenapa juga pada saat bangun tidur kamu juga lebih rileks. Itulah kenapa Nabi kita menyarankan supaya kita bangun tengah malam. Berdoa tengah malam. Karena minimal gitu kan. Walaupun kamu tidak sadar Tuhan. Di waktu itu ada gelombang theta. Di mana kamu ada tadi. Di mana apa namanya kesesekan dunia. Persoalan ini semua. Yang artinya adalah akan meledak di dada itu. Di waktu bangun tidur itu mulai kosong. Maka itulah. Pada saat dia kosong. Itulah. Walaupun kamu masih juga sholat tahajud juga nggak sadar juga gitu kan tadi semua. Tapi minimal adalah bangun di waktu malam. Maka itulah yang Abah ajarkan wabil khusus di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini. Banyaklah merenung di waktu malam tadi semua. Atau mandi tobat, kemudian juga sholat sunat tobat, kemudian juga ada banyak istighfar, kemudian karena untuk persiapan Rabiul Awal, apa namanya, iya tadi. Rabiul Awal adalah bagaimana supaya apa namanya melahirkan hakikat diri kita. Tadi, diri kita yang mana tadi semua, ya. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Maka itulah kenapa kata Abah, kalau kalian sudah kenal Allah sebenarnya, kalian itu damai. Bahkan sebenarnya kalian itu adalah betul-betul sangkaan kalian itu adalah jatuh gitu kan tadi. Apapun yang kamu sangkakan terjadi semuanya. Dan kamu adalah sebagaimana Nabi Ujair, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Musa. Ya senang memuji Tuhan tadi semua. Dan Tuhan itu senang. Karena Tuhan itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Justru senang dari Tuhan itu tadi. Seperti halnya seorang guru akan senang melihat muridnya cerdas gitu kan. Jadi yang disebut adalah guru yang baik adalah dia bahagia pada saat melihat muridnya lebih cerdas daripada guru. Maka Abah itu kalau ada murid-murid Abah mengatakan, Abah itu senang. Wah, kamu itu mengalahkan saya sekarang gitu. Itulah sahabat. Nah demikian pula Allah, tentu manusia tidak mungkin mencerdas. Cuma Allah itu senang pada saat manusia sudah menyadari siapa dirinya. Ingin membuktikan kebenaran Tuhannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim pada saat yang menghidupkan. Bagaimana ya Allah menghidupkan orang mati? Nah itu. Kata Allah, apakah kamu nggak beriman Ibrahim? Saya iman ya Allah, tapi saya ingin bukti. Nah itu bukti sahabat ya. Nah inilah maka berarti sesungguhnya setiap hari kata Abah, ayo nikmati hidup kita. Ya, nikmati, jalani hidup kita, pahami. Sesungguhnya learning by doing tadi semua. Maka disinilah pendidikan kita dengan pendidikan yang Abah lihat di luar Indonesia, terutama Eropa, adalah lebih banyak learning by doing. Learning by doing itu adalah belajar sambil berbuat. Jadi bukan ngomongin teori, tapi adalah setiap apa yang kita ucapkan, misalnya teori masak, maka langsung masak. Teori masak, langsung masak. Maka anak-anak itu nggak ada yang membawa buku yang banyak. Tadi ya Abah lihat di Belgia, lihat di Belanda, di Jerman Timur, di mana semua. Justru anak-anak itu diberikan berkembang, yaitu bukan sesuatu yang didoktrin, yang diisi kayak celengan,
diisi matematika, IPA, kimia, biologi. Itulah akhirnya pendidikan orang kita ini juara kelas, tapi begitu masuk ke masyarakat bodoh. Karena tadi kayak survivalnya kurang. Inilah sahabat ya barangkali. Nah, pada saat kita ruh ditiupkan oleh Allah, pada saat Allah mengatakan adalah inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, aku menciptakan manusia dari air yang bercampur. Disitulah Allah meniupkan ruhnya sebenarnya. Maka disitulah sebetulnya penduduk akhirat dikirimkan ke dunia ya, ditiupkan nafahtu fihi mir ruhi. Nah itulah maka kenapa Allah diskusi dengan ruh kita. Sebelum sampai dia tanya alastu birabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna dan lain sebagainya. Allah ingin memastikan bahwa kamu tetap kamu gitu. Tapi ternyata manusia dalam dunia ini kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya sekarang ilmu pengetahuan membuktikan pada saat manusia lahir ke dunia itu hanya 12% kesadaran. 88% tidur. Itulah tadi. Akhirnya manusia itu mudah didoktrin ya. Apa saja kata orang tadi semua. Dan Abah menyaksikan terutama di kita di negara Indonesia itu pelajaran itu baik belajar agama semuanya doktrin, dogma, dimasukkan, dicocokin gitu kan tadi semua. Nah disinilah sesungguhnya adalah konsep belajar yang justru adalah Allah sendiri mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama tadi semua ya. Nah disinilah manusia akhirnya menjadikan hanyalah makhluk-makhluk ya. Oh ini baik. Oh ini buruk. Akhirnya manusia itu dikotomi dari semua. Disinilah akhirnya harusnya pada baik dan buruk itu sebuah proses belajar. Terkadang baik, terkadang buruk, terkadang baik. Kan tadi, terkadang rugi, terkadang untung. Inilah maka manusia dihidupkan, dimatikan. Sebenarnya manusia nggak sadar saja. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Manusia itu dihidupkan, dimatikan, dimatikan. Sebenarnya kalau kalian sadar. Nah, sebenarnya kalau kalian ngerti fisika, lampu yang nyala ini dia hidup mati sebenarnya. Tup. Tapi karena cepat gelombangnya, maka nampaklah seperti terang terus. Padahal sebenarnya enggak. Kita pun sebetulnya hidup mati. Nah, yang napas masuk, napas keluar itu mati. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Maka disitulah sebenarnya yang dikaitkan dengan ibadah itu ada kaitannya sadar napas. Jadi bukan masalah sholatnya tadi semua, tapi sadar nggak gitu kan tadi. Maka itulah kenapa dalam perintah sholat dalam Al-Quran akimi sholat itu akoma yukimu ikomatan di mana mutaadi, artinya sadar kamu dengan napasmu. Maka ada nufus, ada nafas, ada anfas. Itulah pada saat wudhu kamu adalah dimasukin air istinsar itu syirullahu. Dan maka tadi pada saat takbir itu adalah Allahu Akbar. Jadi akbar itu setelah hilanglah dirimu. Maka takbiratul ihram dari mulai ihram ya. Nanti kita akan bahas lah karena itu pendek saja tapi yang Abah ingin jelaskan dulu ada pahamilah tentang siapa diri kita ini. Itulah makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Barang siapa kenal Tuhannya hancurlah dia. Barang siapa asbak ini sudah mengenal Tuhannya itu si kayu yang meliputi dirinya, maka dia akan leburlah dia matilah dia, karamlah dia pada kayu. Nah disitulah sahabat sebetulnya kita pun sama pada dasarnya. Tidak ada itihad, tidak ada hulul sesungguhnya. Karena pada dasarnya kita ini adalah tidak ada dari awal pun tadi semua ya. Maka Allah mengatakan ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Dia mengatakan Rabb al-Karim. Nah pada saat dia berkatakan Rabb al-Karim seharusnya kita tenang, damai, luar biasa. Artinya kamu nggak pikir pun dia udah mikir, gitu. Kamu nggak merancang pun dia sudah merancang. Maka disinilah sesungguhnya manusia ini sebenarnya apakah kita ini merancang hidup kita atau tidak tadi semua, ya. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya Allah mengatakan menegaskan adalah tentang bahwa sesungguhnya Allah menjelaskan adalah dalam ayat berapa ya dalam Al-Quran ini bahwa dikatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur seisi alam tadi semua.
Maka disinilah kita harus, maka raditu billahi robba. Nah, raditu billahi robba itu bukan berarti kamu akan menderita. Justru ridholah kepada Tuhan, karena Allah ingin kamu bahagia di dunia ini. Sebagaimana dia mengatakan, wa in qulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah. Tuh, sesungguhnya Allah ingin kita bahagia. Tadinya, wa zauzukal jannah wa kula minhar, maka kata Allah, aku siapkan segalanya. Pakaiannya, buah-buahannya, tempatnya, semuanya. Segalanya sudah disiapkan. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu jangan mendekati pohon itu. Nah, disinilah manusia tidak sabar. Selalu keluar dari aturannya. Padahal hukum kita dengan Allah itu tadi. Kenapa menggunakan baginda Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Buruk yang digunakannya itu la ilaha illallah kan tadi. Nafikan kamu, ada dia. Kalau nafikan dia, ada kamu. Kalau kamu yang wujud, dia yang Adam. Kalau kamu yang melihat, dia yang Buddha. Nah, disinilah persoalannya sebenarnya. Maka itulah kenapa dari awal pun kita tidak boleh merasa ada. Dari awal. Dari semua. Kenapa? Bukan berarti kita ini begitu ingin. Kita ini nggak tahu. Maka kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka malah bagus. Boleh jadi yang kamu suka malah buruk. Nah, disinilah sebenarnya. Kalau kita percaya pada Allah, sesungguhnya Allah akan selalu memilihkan yang terbaik. Walaupun, nah ini masalahnya di situ, karena kita punya nafsu. Yang terbaik menurut Allah itu terkadang tidak terbaik menurut kita. Tadi. Bisa jadi Allah itu yang baik itu adalah sakit. Kita kan nggak suka sakit. Bisa jadi menurut Allah itu adalah yang baik itu pada saat ini kita kekurangan uang. Karena Allah tahu kalau kamu dilebihkan uang, kamu akan jauh dari Allah. Karena sahabat pada dasarnya, kalau Abah lihat secara hukum Al-Quran semuanya, antara manusia adalah dirahmati dan dimurkai bahasanya. Sebetulnya tidak ada yang dimurkai sebenarnya. Hanya dididik oleh Allah. Tadi hanya manusia yang menyusahkan dirinya. Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Tadi semua ya. Nah, inilah yang sebetulnya dari awal tentang konsep tauhid, tentang adalah bagaimana memahami sifat 20 dengan betul-betul adalah terapkan pada diri. Sampai wujudlah Allah itu pada diri. Ini yang sebenarnya. Karena tadi, kamu walaupun kalau kamu masih ada, kamu tidak bisa sholat sebetulnya. Kamu tidak bisa sholat. Ya, kamu tidak akan bisa sholat kalau kamu yang ada. Itulah kenapa Allahu Akbar itu adalah perjalanan tadi semua. Maka haram takbir itu haramlah hukumnya kalau kamu yang sholat. Najislah hukumnya kalau kamu yang sholat. Tadi semua. Maka syiriklah hukumnya kalau kamu yang sholat sebenarnya. Maka takbiratul ihram. Ihram itu. Maka hukum takbiratul ihram tutuplah dirimu yang dohir. Tadi semua. Maka di sini kamu harus memahami tadi. Bagaimana menapikan dirimu. Kayak tadi. Asma kayu dan kayu. Sebenarnya diri kita ini muhaddas seperti asma kayu. Tuhan kita adalah kayu. Bagi si asma kayu. Kita juga sama. Itulah kenapa dalam Al-Quran ini ja'ilun ja'ala. Allah menjadikan. Nah, kata Abah juga. Allah menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Yang menjadi segala sesuatu adalah dia yang menciptakan sesuatu itu. Yang menjadi dirimu. Dialah yang menciptakan dirimu. Ingat itu. Sahabat. Karena Allah itu kalau berpisah. Itulah makanya sekarang banyak orang masih terjebak dengan kisah seolah Allah misah. Allah, Jibril, Mikail, Israfil. Tadi Malik, Ridwan, Rokib, Atid. Coba. Tadi semua. Karena kita tidak memahami bagaimana Allah sedang membuat kisah tentang pengadaan Adam. Pada saat Adam diciptakan, ada malaikat, ada ajaji dari bangsa jin yang akhirnya menjadi iblis ya karena ablasa dia, karena kecewa ya. Kecewa tidak mampu melihat ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Sebetulnya itu sebenarnya bukan mengisahkan 4 sosok. Ada Adam, ada iblis, ada Adam, ada iblis, ada malaikat, ada Allah. Bukan. Itu sudah ngomongin syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Karena tadi pada saat bagaimana tadi semua. Inilah Abah sering melihat orang berdakwah, bahkan di TV lagi tadi semua. Pada saat Allah nyuruh sujud, nah itu
kepada malaikat dan iblis kepada Adam. Berarti ada Allah, iblis, malaikat, Adam. Tadi semua. Ini kalau tidak mampu menangkap perumpamaan Allah ini, sebetulnya dia sedang ngomong tubuhmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Ngomongin Allah adalah sirmu, zat Allah. Gitu. Tadi semua. Ngomongin malaikat adalah ruhmu. Gitu. Nah, itu. Ngomongin Adam adalah jiwamu. Ngomongin iblis, tubuhmu. Gitu. Sebetulnya itu ya satu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, amaroh, mulhimah, lawamah, mutmainnah. Pada tubuh tadi. Sebetulnya ahad, satu. Tadi semua. Maka disinilah akhirnya menjadi gagalah kebanyakan sekarang manusia memahami ketuhanan. Sehingga sampai hari ini misalkan Isra Mi'raj tadi nabinya masih ke langit, itu kan tadi semua. Tadi semua. Ini kan kegagalan. Tadi semua. Ada lagi yang mengatakan Ar-Rahman, Allah itu duduk istawa, duduk di atas kursi. Nah, gitu. Berarti kursinya lebih besar dari Allah. Berarti yang akbar itu kursi, bukan Allah. Karena Allah duduk di atas kursi. Tadi semua. Ini kadang-kadang hal-hal yang demikian yang membuat kita ini akhirnya menghancurkan sholat yang kamu sudah atur demikian rupa. Dzikir kamu, puasa kamu, ibadah kamu. Karena begitu lokomotifnya salah, hancurlah seluruhnya kesononya. Inilah tentang tauhid, itikad. Maka kenapa kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabil la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu miftahul jannah? Karena dialah hanya itu kuncinya. Kamu tidak ada, dia yang ada. Itulah miftahul jannah. Tadi semua. Maka tadi yang Abah bilang ngadom, ngalet ngengkei pirang-pirang mapai cukang titincakan, cukang lembut batan buuk seket alah batan pedang. Tuh. Sebetulnya tadi sedang mengumumkan bagaimana kita manusia itu adalah sedang berjalan menuju Tuhannya, tapi semua dengan yang sedang dialami. Maka tadi kata Abah, mahsyar itu sedang dialami sebenarnya. Sirat tiap hari berjatuhan tuh. Kerja di apa namanya di Departemen Agama dibui, jatuh gitu kan tadi. Ngaji jatuh. Gitu. Itulah manusia kita. Setiap hari berjatuhan meniti siratal mustaqim. Tadi jalan yang tadi sebetulnya setiap hari sebetulnya sedang terjadi hari ini, sahabat. Kalau kalian ngerti secara hakikatnya, ya. Nah itulah sahabat adalah makanya tentang kenapa dalam sholat itu ada takbiratul ihram. Ihram tadi maka ihram adalah menutup tadi semua, menutup bagian yang dohir. Nah bagaimana menutupnya tadi dengan kalimat la ilaha illallah, la aku bukan jasad. Maka lepaskan dulu jasadnya. La, aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Sementara kita ini sesungguhnya setiap hari hanya berada pada jasad, pikiran, dan perasaan. Selalu begitu manusia. Berpikir, disuruh berpikir malah banyak pikiran. Disuruh merasa banyak perasaan. Tadi semua. Nah inilah yang terjadi. Maka akhirnya manusia itu adalah tidak bahagia. Hingga Tuhan kembali ingatkan, ya yuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Dikembalikan oleh Tuhan. Kembalilah. Ingatlah aku Rabbmu al-Karim. Maka satu-satunya jalan itu buruknya adalah la ilaha illallah itu. Maka dikisahkan bagi kalian yang baca kitab Dardir, coba buka wawasannya. Jangan pada saat Nabi memilih buruk itu sebetulnya seolah-olah binatang. Memang Nabi bersabda, uritu bidabatin madunal bigol wa paukon himar. Buruk itu lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Tapi yang dimaksud adalah tubuhmu itu. Karena tubuh manusia lebih kecil dari bigol. Bigol itu kuda Arab yang besar. Tapi lebih besar dari himar, itu keledai. Ini keledai. Ada al-insan hayawanatik. Inilah buruknya. Maka tubuh ini setiap hari berjalan sahabat. Maka akan ketemu dengan rugi dan untung. Ketemu susah dan senang. Ketemu dengan teman yang menyenangkan, yang menyebalkan. Ketemu dengan orang-orang yang terus kita dilatih sebetulnya. Tetapi bagaimanapun keadaan semuanya, pahami. Pasti tidak akan lepas dari kohar Allah. Jalal Allah. Jamal Allah. Kamal Allah sebenarnya.
Kalau kalian sudah mengenali Allah, sebenarnya gampang. Pada saat ada orang jemedut marah sama kamu, nipu sama kamu, lihatlah. Dia itu bukan orang lain. Dia Allah pada jalalnya menguji kamu supaya kamu sabar. Kenapa kamu harus berlatih sabar? Karena supaya bisa pulang pada Allah as-sabur. Karena di penghujungnya kita ini harus memerankan taholaku bihalakillah. Allah baik, Rahman, Rahim, pemaaf, penyayang, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Tadi semua. Nah, tapi juga Allah juga Ghaniyun. Allah itu kaya. Maka seharusnya bagi orang yang sudah kenal pada Allah Al-Karim, coba tumbuhkan rasa kaya. Itulah. Karena Allah itu kaya. Nah sebaliknya manusia malah sebaliknya. Merasa miskin. Merasa susah. Merasa masalah. Nah inilah. Manusia tidak akan keluar daripada kesulitannya. Karena dialah yang telah menciptakan apa yang dia takuti. Justru dia ciptakan. Inilah kata Abah. Dahsyatnya pikiran manusia. Bahkan kata Abah, setan di dunia ini diciptakan oleh makhluk penduduknya masing-masing. Semua. Di Amerika diciptakan oleh orang Amerika. Karena orang Amerika percaya orang mati itu akan jadi Dracula. Maka bagi mereka, hantu itu Dracula. Gitu. Berarti sesungguhnya yang menciptakan Dracula siapa? Ya manusia. Kita, anggapan kita. Tadi semua. Demikian pula di Cina. Cina itu nggak ada namanya sundel bolong. Di Cina nggak ada susar ngesot. Yang tahu pampir. Maka orang Cina kalau udah mati dibungkus begitu, ditempel di jidatnya kertas, tadi gitu. Nanti maka hantunya itu begini. Semua. Karena dia itu pampir. Dan ada sekarang pampir. Kenapa? Karena mereka bikin. Inilah hati-hatinya diri kita. Dan demikian pula Abah lihat di India termasuk juga. Akhirnya kayak di Indonesia. Karena orang itu matinya dibungkus kayak pocong. Nah ini hantunya pocong. Inilah. Maka kita ini harus mengerti ada jin dan manusia. Dan jin bisa menyerupai apapun yang kita sangkakan. Hati-hati. Itulah. Jin itu positif dan negatif. Kenapa orang jenius disebut jenius? Karena jin. Hakikat jin. Itulah pada diri kita. Sebetulnya itulah hakikat nafsu amarah. Hakikat api pada tubuh kita. Api itu cerdas. Iblis itu cerdas sebetulnya. Itulah maka dikisahkan. Iblis itu guru malaikat. Maka setiap hari sebetulnya iblis itu api itu menjadi guru semua. Tadi nasi matang oleh api. Gitu. Iya kan? Iya tadi semua. Ikan matang oleh api. Bikin apapun pakai api. Tadi semua. Ikan bakar pakai api. Karena memang iblis itu adalah api itu makhluk cerdas. Bahkan Adam seumpama tanah. Diemplek-emplek dengan air. Kemudian dibentuk guci, dibentuk patung Adam, ditiup dikeringkan dengan angin. Jadilah dia boneka Adam yang keras setelah dibakar dengan api. Itu sesungguhnya setiap hari manusia itu ketemu neraka. Sebenarnya. Nah disinilah karena kita hanya tahu nama, nggak tahu barang, kan? Inilah. Jadi baik ya sahabat. Jadi takbiratul ihram itu sebetulnya siapa yang takbiratul ihram? Ini ya, ini jawaban Abah. Tadi Abah ke sana kemari hanya untuk bisa memahami dulu. Supaya kalian ngerti siapa yang takbir. Kenapa takbir itu punya Allahu Akbar. Tadi. Kalau sebelum Allahu dan habis kamu tadi, maka tidak ada Akbar itu. Maka haramlah. Maka tadi, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Jadi bar itu setelah tubadil. Artinya apa? Bergerak. Yang tadinya yang merasa sholat itu siwayang, leburkan siwayang itu pada dalang. Berarti yang sholat, yang sebenar-benarnya sholat adalah dalang. Nah itulah. Maka dalam hikmah hikam yang 122 kata Syaikhullah, janganlah kamu mengaku-ngaku gitu, yang bukan pekerjaanmu. Janganlah kamu minta pahala dari pekerjaan yang bukan pekerjaanmu. Nah, itu kan orang sekarang sholat minta pahala, ngaji minta pahala, yang ngaji Allah, yang sholat Allah, yang ke kantor Allah, yang kemana-mana Allah. Kalau kita udah ngerti, maka Allahu Akbar itu adalah haram hukumnya. Kalau yang ada kita haram hukumnya, najis hukumnya. Itulah kita. Ihram tutup diri kita yang dohir. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqillah. Tadi semua.
Barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, bar itu kenapa di dada? Tadi semua setelah hilanglah diri kamu, maka dipeganglah dada. Gitu kan tadi semua. Allahu Akbar. Berarti tidak ada lagi kamu. Tubadil. Tidak ada lagi wayang yang ada dalam. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Tapi kamu tidak bisa tubadil kecuali dengan nabi isbat. La ilaha, itulah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Di penghujungnya la ilaha illa ana. Si anak lah tadi semua. Tadi. Maka tubadil tadi dari ilallah, ilallah, ilahua, ila anta. Sekarang yang sholat dirinya sendiri. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Itu. Tubadil. Barulah akbar Allah itu. Maka itulah Allah ingatkan, wa makana sholatuhum indal baiti illa mukan. Sesungguhnya sholat mereka itu hanya siulan. Kenapa disebut siulan? Dan tepuk tangan. Karena yang sholat dirinya. Sama saja, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Karena hum yura'una. Karena dia riya. Karena yang ada dirinya. Pahami? Disitulah kenapa takbiratul ihram itu, bahkan dari mulai qasad, ta'arad, ta'yin, ihram. Ihram itu bungkuslah. Telanjanglah dirimu. Maka dalam ihram kamu kan kalau kehajian, telanjang. Maka biarkan itu pakaian ihram itu sebetulnya walibasuhu takwa, pakaian takwa. Bagaimana cara melepaskan pakaian takwa itu tadi? Aku empatnya lepaskan. Aku bukan jasad. Kembalikan tubuh pada fiilnya. Tubuh aku bergerak, fiilnya. Tapi yang menggerakkan fiilku, asmanya, hatiku. Pada saat sekarang dari hatiku, kembalikan lagi. Sebenarnya hatiku juga tidak bisa apa-apa. Kecuali digerakkan oleh ruhku. Kata Allah. Nah, disinilah. Maka la ilaha illallah. Illallah itu di sini. Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar. Imam Syafi'i di sini. Pegang latifah qalbi. Allahu Akbar. Karena di sini. Allah. Nyambung di sini. Pada saat ditanamkan. Maka tadi zikir syariat dengan ucapan, dengan gerakan. Zikir torikot adalah dengan hati, zikir hakikat dengan rasa, zikir ma'rifat dengan penglihatan. Apapun yang kau lihat, hanya wajah Allah. Mana wajah Allah? Semua yang wujud inilah wajah Allah. Semua yang nampak inilah wajah Allah dalam wujud Muhammad. Itu. Maka akbarlah tadi. Maka tadi pada saat kamu sholat itu, maka seluruhnya. Maka abah kalau lagi mimpin sholat, Allah, maka Imam Sudes yang lagi di Masjidil Haram saya bawa. Saya tenggelamkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid dimanapun di dunia. Laut, gunung, sawah, semua. Abah telan. Allah. Habis semua. Bar. Hanya ada Abah satu di dunia. Yang sudah tidak ada Abah satunya sudah mati. Yang ada hanya dia. Gitu. Itulah. Sholat. Tadi semua. Ya. Maka tadi, bagi orang yang sudah mengerti sholat, maka kamu walaupun makmum, kamu bisa jadi imam. Biarkan di depan ada imam, tapi kamu makmum yang jadi imam di belakang. Karena imammu tidak akan mengerti apa yang dilakukannya. Nah itulah kenapa kata Abah, sholat jenazah itu 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Untuk aku 4, aku 3, aku 2, kembalilah aku 1. Pertama tubuhnya kembalikan Fatihah. Maka setelah Allahu Akbar sholat jenazah yang pertama, baca suratul Fatihah. Allahu Akbar kedua, baca sholawat. Ya begitu. Tapi karena tidak ngerti, mereka bilang Allahu Akbar. Apaan? Sebenarnya, maka kata Abah, jangan percaya kepada yang menyolatkan dirimu. Lebih baik sekarang kamu harus bisa menyolatkan dirimu oleh dirimu. Maka seharusnya yang menjadi imam sholat kepada jenazah kita adalah diri kita dan ruh kita lah. Maka dari sekarang sholatnya harus sholat ruh. Bagaimana sholat ruh tadi?
Harus benar takbiratul ihram. Ihram, tutuplah bagian dohir, mi'raj, sampailah hilang diri yang dohir, nampaklah diri yang batin. Barulah munajat antara manis dan gula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah munajat. Barulah tubadir. Tadi semua. Ya. Maka di situ di penghujungnya, aku melihat diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Aku memuji diriku sendiri. Tadi semua. Ya. Itu ya Mas Irfan tadi ya tentang takbiratul ihram. Kenapa adalah ihram tadi semua karena kita harus tutup diri yang dohir. Kalau tidak, kamu tidak sholat. Ya, ini walaupun apa namanya Imam Jainuddin Al-Malibari, beliau dalam kitab Fathul Mu'in Taubat, beliau menulis kitab lagi kecil ya yang mengatakan bahwa beliau katakan bahwa orang tidak sholat adalah harus dibunuh. Padahal beliau ralat lagi sebenarnya bukan dibunuh. Orang tidak akan sholat kecuali dia bunuh diri. Itulah walau anna katabna alaihim. Tadi kalau kamu yang ada, ya kamu tidak bisa sholat kepada siapa? Karena sholat itu tersambung dia kepada maka as-sholat mi'rajul mu'minin. Bukan kamu dan Allah. Siapa kamu? Kamu dan Allah udah syirik. Tadi, inilah persoalan. Maka kata Abah, maaf ya, inilah yang Abah kadang sekarang sendian. Tadi semua Pak. Tadi semua. Di negara kita ini, terima kasih ya. Di negara kita ini sholatnya sih kenceng gitu kan tadi. Tapi tadi, kenapa menjadi negara yang paling tidak bahagia? Kenapa kita ini menjadi negara jongos sekarang ini? Karena tadi, sholatnya itu tidak ada di sisi Allah. Mereka yang kalian anggap tidak sholat. Dengan karya. Kan abadah yang bunuh ibadat itu mengabdi di dunia ini. Mengabdi. Harusnya kita ini adalah untuk mengabdi, bukan untuk menyembah, mengabdi. Abadah yang bunuh ibadah itu mengabdi pada Allah. Bagaimana si asbak kayu mengabdi kepada kayu. Udah nggak usah petang-petang pengakuan aku yang wujud. Nggak usah, wujud kamu itu ada pada wujud kayu. Itulah raditu billahi robba. Ridholah pada Tuhanmu, dialah yang wujud. Dan leburkan wujud kamu pada wujudnya. Dan dibalik, bukan Allah pada kita. Bukan asbak kayu pada kayu atau kayu pada asbak kayu. Asbak kayu pada kayu. Karena yang dulu mana? Duluan kayu, duluan asbak kayu. Duluan kayu. Berarti asbak kayu ada pada kayu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Al-Quran. Inna robbaka ahata binnas. Man aropa nafsahu, barang siapa si asbak kayu itu kenal dirinya, dia akan kenal kepada kayu yang meliputi dirinya. Nah itulah. Berarti sholat pun pada saat takbiratul ihram, dia si asbak kayu ini harus tubadir. Pertama si asbak kayu ini leburkan diri bahwa dia tidak ada. Maka ucapannya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, kebalikan. Sebetulnya hidup si kayu. Kudrat si kayu, iradat si kayu, basar si kayu, ilmu si kayu. Itu sebelum sholat. Maka sebelum sholat itu kenapa di Abah di sini diajarkan berdiri di tempat sujud, mengatakan penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, mundur ke belakang. Yang sholat sekarang bukan lagi kan tadi ihram lah, berarti sudah ihram ya, sudah ditutuplah diri kita dengan kain ihram. Maka sekarang adalah telanjang, walibasuh taqwa. Maka setelah ihram, mi'raj yang disebut mi'raj itu sampai hilangnya diri dohir sampai datangnya diri batin. Itulah mi'raj. Ya, barulah munajat. Barulah nanti saling memuji antara zat dan sifat. Itulah munajat sifat dan zat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang sholat itu bukan bapak. At-tahiyatul itu ucapan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul. Maka dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dijawab lagi oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Karena Rasulullah imam Adam nih tubuh. Kan tadi. Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam ikut menyaksikan. Maka kata Nabi, Assalamualaikum. Tuh ajak umat-umatnya. Mana umatnya nih tubuh? Si Adam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Akhirnya bersahadatlah. Mereka bersatu ahad pada telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah pada telunjuk. Wa asyhadu anna, berarti
Dia si la ilaha illallah, dia juga si Muhammadur Rasulullah. Disaksikan oleh siapa? Si Adam. Ruh yang bersaksi, hidup yang disaksikan, badan ikut itu maksudnya Adam tadi. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, kemudian Adam ikut mana Adam itu tubuh. Tadi semua. Nah, itulah kenapa harus tadi syahadat itu sah kalau ada tiga-tiganya. Kalau tidak, tubuhnya masih ada, ya bagaimana mau sholat? Itulah Allah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka Allah suruh kita adalah menyembelih diri kita. Maka pada saat umat Musa sudah berbuat syirik, menyembah patung emas yang dibuat Samiri, inilah patung emas. Sekarang manusia mendewakan dirinya, tidak boleh dihina oleh orang lain. Dia selalu benar daripada orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Inilah si Samiri. Patung emas buatan sisa. Manusia itu sadar nggak sadar menyembah dirinya sebetulnya tiap hari manusia itu bukan menyembah Tuhan yang disembah dirinya dia menyembah dirinya sendiri. Selama dia tidak ihram, mi'raj, munajat, tubad dia. Apa kata Allah sarannya kepada Musa? Hei Musa, katakan. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla faktubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Wahai umatku, berkata Musa pada umatnya, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Maka sekarang kata Nabi Musa, innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla faktubu ila, sekarang kembalilah pada Allah. Tabayatubu taubatan. Bagaimana kembali pada Allah itu? Hilangkan hilangkan pengakuan si asbakayu kepada sebenar-benarnya yang ada hanya sebenar-benarnya yang wujud hanya kayu. Nah inilah lebur berarti. Dekatlah sekarang si asbakayu dengan yang disebut dekat. Si asbakayu panak melihat dirinya, sebenarnya dirinya tidak ada. Tajadilah kayu pada diri, itu disebut dekat. Sebaliknya yang disebutkan manusia itu jauh dari Allah, sama si asbakayu jauh dari kayu. Yang dilihat, yang ada diri, itulah jauh. Jadi sebenarnya jauh dan dekat itu dengan Allah itu, ya. Jadi bukan jarak. Itikot. Maka itulah, tidak ada sholat. Maka Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat. Ya, yang tidak hadir itu. Maka zikirnya ma'agoflatin, zikir ma'ahudurin, zikir ma'agoflatin, zikir ma'ayakdotin, zikir ma'ahudurin, zikir ma'agoibatin, zikir ma'musyahadah. Hari semua. Ya. Itu saja barangkali Mas tadi semua ya tentang takbiratul ihram. Insya Allah besok pagi kalau mau tanya lagi silakan tanya lagi nanti ya. Silakan bikin aja voice note ke Abah. Apa yang barusan Abah bahas itu tentang takbiratul ihram, pahami ya. Tadi semua ya. Dari sehat semua, dari panjenengan di mana ya, sehat berkah. Ayo kita nikmati hidup ini. Abah terus nyampaikan dari semua dan kita pun sedang sama-sama menuju kuburan masing-masing. Tadi semua. Ayo, mari rindukan Allah. Maka selalulah katakan setiap pagi, aku rindu ya Allah. Ya Rasulullah, aku rindu. Maka setiap pagi coba kalau kuat kau katakan 3 kali saja. Ya Rasulullah, usap dada, aku rindu. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Coba kalau ngeluruh badanmu semua. Dan kalau kamu semakin terbiasa, kamu merasakan dekat dengan Rasulullah. Karena sebagaimana dekatnya, kamu sadar pada napasmu itulah syirullah, nurullah dari semua. Sehingga di otakmu itu tidak ada lagi Rasulullah yang terkubur di satu tempat. Enggak. Karena dia ada pada dirimu. Itulah kenapa waktu lahirnya diperingati, tapi wafatnya nggak ada haul. Karena dia ada. Tergantung kamu. Menyadari atau tidak menyadari. Ya, pada dirimu. Hakikatnya ada pada dirimu. Ingat itu. Dan rasakan. Bahkan kita tidak bisa apa-apa tanpa dia sebenarnya. Ya, sehat semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.